Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya, Husnul Asyaifah. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik untuk Anda dari selebritas tanah air. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Berita pertama datang dari Olla Ramlan yang menggugat cerai Aufar Hutapea. Akhiri kisruh pernikahannya sepakat untuk tetap berhubungan baik. Presenter Olla Ramlan melayangkan gugatan cerai terhadap Aufar Hutapea di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 23 Maret 2022 secara e-court. Gugatan cerai itu didaftarkan Juan Felix Tampobulon, pengacara dari Olla Ramlan. Sidang perdana perceraian Olla Ramlan dan juga Aufar Hutapea akan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 4 April 2022. Agenda sidang pertama adalah melakukan mediasi atau upaya perdamaian. Olla Ramlan berharap tidak ada komentar apapun yang menyudutkannya ataupun Aufar Hutapea setelah menggugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sekalipun nantinya ada perceraian dan juga pernikahannya berakhir, Olla Ramlan dan juga Aufar Hutapea sudah sepakat untuk tetap berhubungan baik, terutama sebagai orang tua dan dua anak mereka. Olla Ramlan juga berharap mendapatkan hasil persidangan yang terbaik untuk mengakhiri kisruh perkawinannya. Berikut wawancaranya. Hari Rabu telah mendaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1319 PDTG 2022 PAJS atas nama Olla Ramlan Tisa binti Muhammad Ramlan mengajukan gugatan, dalam hal ini dikuasakan oleh Juan Felix Tampobulon sebagai kuasa hukumnya melawan Muhammad Aufar Sadat bin Daniel Hutapea ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Untuk daftarnya lewat e-court atau langsung? Daftarnya secara e-court di tanggal 23 Maret 2022 tersebut. Dan rencana agenda persidangannya yaitu tanggal 4 April tahun 2022 di hari Rabu. Bisa gugatannya hanya gugat perceraian saja Kak Bu atau setelah Bu? Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu berupa gugatan perceraian saja tanpa ada pengajuan gugatan yang lain. Jadi hanya sebatas gugatan perceraian saja. Untuk asuh anak tidak dibahas di dalam gugatan Bu? Untuk sementara boleh itu dulu gak? Boleh. Berita selanjutnya, didampingi oleh Mayang, Dodi Sudrajat datangi rumah Haji Faisal untuk menghadiri sidang desens dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dodi Sudrajat menyambangi kediaman Haji Faisal untuk menghadiri sidang desens. Sidang desens tersebut diadakan di kediaman Haji Faisal, tempat tinggal Galaskai. Kehadiran dari Dodi Sudrajat dikonfirmasi oleh sang kuasa hukum, yaitu Tegar di sekitar kedamaian Haji Faisal. Di kawasan Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Menurut Tegar, Dodi datang tak sendiri tetapi bersama dengan keluarga. Dari pantauan grid.id, Dodi Sudrajat datang sekitar pukul 10:20 waktu Indonesia bagian Barat. Tak sendiri, Dodi Sudrajat bersama dengan putrinya, Mayang yang tak lain adalah adik dari Vanessa Angel. Bersama dengan Dodi Sudrajat dan juga Mayang, tampak pula seorang wanita berhijab. Dodi Sudrajat juga mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya bagi Mayang bertemu dengan sang keponakan yaitu Galaskai. Seperti diketahui, kunjungan Pengadilan Agama Jakarta Barat terhadap Galaskai merupakan bagian dari hak asuh atas putra Vanessa Angel dan juga Bibi Adriansyah.
Dalam persidangan tersebut, Haji Faisal selaku pihak penggugat dan juga Dodi Sudrajat sebagai pihak tergugat. Persidangan tersebut memakan waktu yang cukup lama, yaitu sejak akhir tahun 2021 lalu. Berikut wawancaranya. Telah dilangsungkan persidangan Ciskende oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Agenda hari ini adalah Majelis Hakim melihat Gala secara langsung, secara netral. Gala ditaruh di tengah biar Gala main, dan dilihat juga fasilitas dari kamar tidur Gala, tempat mainnya, buku bacaannya, ada ikro, ada segala macam, dan kamar mandinya seperti itu. Jadi untuk melihat Gala sehat secara jasmani dan rohani apa tidak, gitu aja. Tadi cuma sekitar setengah jam di dalam. Melihat fasilitas yang ada di sini mungkin seperti apa, Bang? Jadi untuk Gala? Ada kamar sendiri. Maksudnya layak atau tidak, Bang? Kita nggak bisa menilai, itu kan buat majelis hakim ya yang menentukan itu layak atau tidak. Tapi emang ada kamar tidurnya, ada tempat mainnya, segala macam. Oke. Itu. Pak Dodi sendiri gimana? Penilaian Dodi sendiri gimana? Rasis. Semakin besar, semakin mirip ya dengan warung Vanessa. Jadi hari ini Dedi sama Mayang sudah melihat Gala dan diterima baik oleh Pak Faisal, keluarga Pak Faisal. Jadi kita juga tadi sudah sama Gala sudah main sebentar ya, sama Mayang juga ya, kita foto-foto tadi. Jadi alhamdulillah ini sudah setelah beberapa bulan baru kita ketemu lagi dengan Gala. Alhamdulillah hari ini diterima dengan baik oleh keluarga Pak Faisal. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pak Haji Faisal telah menerima kita dengan baik dan mengizinkan Gala untuk main dengan Dodi seperti itu. Ya, juga ada yang Disponsori Doni, Alfirep siap serahkan komputer dan juga kamera proyek Wonderland Indonesia. YouTuber sekaligus musisi Awwalu Rizky Alfirori alias Alfire mengaku siap jika diminta untuk mengembalikan dana yang pernah diberikan Doni Salmanan untuk proyek miliknya Wonderland Indonesia. Ia menyatakan uang yang diberikan Doni Salmanan telah digunakan biaya produksi Wonderland Indonesia. Karena itu, dia mengaku tak masalah jika penyidik Polri menyita barang-barang produksi yang dibiayai tersangka kasus kue teks tersebut. Namun demikian, kata Alfi, sebagian uang Doni Salmanan telah digunakan untuk membayar ratusan crack yang juga turut berkontribusi dalam proyek Wonderland Indonesia. Namun begitu, pihak penyidik Barreskrim Polri masih belum membicarakan perihal rencana pengembalian dana proyek Wonderland Indonesia tersebut. Diberitakan sebelumnya, YouTuber sekaligus musisi Awwalu Rizky Alfirori alias Alfire telah menyelesaikan pemeriksaan atas dugaan penerimaan dana dari tersangka kasus kue teks Doni Salmanan di Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Kamis 24 Maret 2022. Sesuai diperiksa, ia mengaku hanya bercerita tentang dana yang diberikan Doni Salmanan terkait dengan proyek Wonderland Indonesia. Ia juga mengaku dana yang diberikan Doni Salmanan tak banyak, yakni hanya ratusan saja untuk proyek Wonderland Indonesia. Berikut wawancaranya. Waktu itu kan sudah saya umumkan di Instagram sih, waktu itu kayak saya kan mengumumkan proyek Wonderland Indonesia yang ditolak proposalnya dan lain-lain. Kemudian Bro Doni membantu dan terjadi. Tadi di penyidik ada berapa pertanyaan yang dikasih, Mas? Kurang tahu ya, kami kayak ditanya terus bercerita, dan kita juga nggak bawa kuasa hukum di sini ya. Saya selaku sutradara dan juga tim datang ke sini tanpa kuasa. Artinya uang tersebut memang dibelanjakan untuk proses produksi? Yes, pasti. Ada perbedaan untuk kembalikan uangnya nggak, Bang? Ada pembicaraan itu, dan kalaupun saya juga sudah ngasih statement di Instagram, kalaupun harus disuruh kembali, karena kan proses uang itu kan sudah kami pakai untuk produksi ya, dan teman-teman bisa lihat sendiri Wonderland Indonesia itu sangat massal, melibatkan ratusan kru dan seniman. Jadi memang secara uang ya pasti habis ke sana. Tapi kalau misalkan harus
dituntut pertanggungjawabannya, saya waktu itu sempat bilang bahwa silakan ambil komputer animasi kami, kamera, kalau misalkan nggak cukup, saya rasa itu. Kalau penyidiknya tadi bilang gimana? Dibalikin nggak kata penyidiknya? Nanti biar penyidik sih yang bilang. Angkanya persisnya berapa sih bang? Angkanya? Yang pasti ya segitu lah. Persisnya bang? Nanti penyidik. 500 ke atas? Nggak sampai. Berita selanjutnya datang dari Amar Zoni yang girang saat mengetahui jenis kelamin calon anak keduanya. Amar Zoni baru mengetahui jenis kelamin calon anak keduanya hari ini, yaitu Kamis 24 Maret 2022. Dalam gender reveal ini, terungkap bahwa bayi yang ada dalam kandungan Irish Bella berjenis kelamin perempuan. Namun sebelumnya, Irish Bella sudah mengetahui jenis kelamin calon buah hatinya itu. Ia pun sengaja merahasiakan hal ini dari Amar dan keluarganya. Iris mengetahui jenis kelamin calon anak keduanya itu bukan dari USG, melainkan dari hasil tes kromosom. Saat mengetahui jenis kelamin calon anaknya, Iris pun langsung merahasiakan dari Amar Zoni. Sementara itu, Amar Zoni mengaku sempat senang dan juga sangat senang akan mendapatkan anak perempuan. Ia juga sempat memprediksi bahwa calon anak keduanya itu adalah perempuan. Irish Bella dan Amar Zoni sebelumnya telah dikaruniai seorang putra bernama Airumi Akbar. Berikut wawancaranya. Siapin nama belum nih? Kan udah tahu, insya Allah. Kalau laki-laki ya, laki-laki ya emang harus ada simbol. Tapi kalau perempuan, mulai dari huruf G. Apa nih dari huruf Y? Karena sesuai dengan namanya. Iris itu kan namanya udah Iris. Nah, jadi tadi kan kasih nggak ada, jauh sebelum hamil. Berita selanjutnya, pertama kali terjun ke ranah komedi, Oka Antara bongkar memberikan alasan untuk menerima peran di film gara-gara warisan masuk ke medan perang. Gara-gara warisan resmi merilis poster dan juga teaser pada 24 Maret 2022 serta mengumumkan rencana perilisannya di bioskop pada tanggal 30 April 2022. Film bertema drama komedi ini merupakan debut film yang disutradarai dan juga ditulis oleh komika dari Muhadiki Aco serta diproduksi oleh Ernest Prakasa dan juga Chance Perwez Servia. Film Gara-gara Warisan dibintangi oleh Oka Antara, Indah Permatasari, G. Pamungkas, Yuyu Unru, Ira Wibowo, dan juga Sheila Dara. Salah satu pemain yakni Oka Antara mengaku bahwa ini adalah debut pertama di film drama komedi. Saat ditemui pada konferensi pers launching trailer film Gara-gara Warisan di Metropolix XS1 Jakarta, Oka mengatakan bahwa film Gara-gara Warisan ini merupakan film komedi pertamanya sepanjang karir. Oka juga mengatakan bahwa dirinya bangga dapat bekerja dengan Ernest, orang terbaik dalam film komedi. Terjun sebagai pemain film dirasakan oleh Oka. Dirinya seperti Ernest dapat melihat sisi lain dari Oka dan juga dapat ditampilkan secara berbeda. Oka mengungkapkan alasan dirinya mengambil film ini. Dirinya mengatakan bahwa selain karena honor, sambil berguyon,
Ia juga melihat bahwa Ernest merupakan orang yang nomor 1 dalam mencetak film komedi. Berikut wawancaranya. Mas Oka, bener ini perdana main film komedi, Mas? Ya, ini film komedi pertama saya sepanjang karir, belum pernah main komedi sebelumnya. Jadi kalau kata orang selalu ada yang pertama pengalamannya, dan kebetulan di sini bangga sekali bisa kerja dengan yang terbaik dalam membuat film komedi, Ernest yang saya maksud, karena memang Ernest kan sudah terkenal mencetak film-film komedi box office gitu. Kenal sama Ernest udah lama, cuman sering tegur-teguran, sering ngobrol baik di telepon ataupun in person, tapi nggak pernah tuh punya kesempatan dia nelpon atau ngajak yuk main di film gue, belum pernah. Jadi dengan adanya gue ikut dalam komedi ini, jadi gue ngerasa kayak mungkin Ernest bisa melihat ada sisi lain dari gue yang bisa diolah dan ditampilkan secara berbeda dari film-film gue. Tapi sebelumnya pernah ada tawaran untuk main film komedi atau ini Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritas bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Terima kasih, selamat siang dan